Oke, jadi itu justru titik baliknya itu ada di ASMI itu Ada ya, di ASMI. dengan ikutan ASMI gitu. Benar Ya? sekali. Oke, dan setelah itu kayaknya BKK bisa setelah lolos ASMI dapat pendanaan makin ngehits ya. Makin ngehits. Banyak diundang kemana-mana juga nih kayaknya nih, Mas Tiknar nih. Saya baru ini Pak. Oh baru ini Baru ya. ini Baru mau ini. menerimanya. Mau menerima, tapi undangannya banyak banget mestinya ya. Alhamdulillah. Iya sih, Update- saya banyak baca juga tentang. Update terakhir itu alhamdulillah akhirnya karena adanya ASMI kita dipercaya oleh perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Wow. Kalau kita kenal namanya Pama Group. Jadi anak perusahaannya akhirnya tertarik kepada kita, Pak. Itu berkat ASMI juga gitu. Kita sudah masuk di tingkat nasional seperti itu, Pak. Dan diakui bahwa BKK Bisa kemarin juga sempat menang juga. Berarti ASMI ini tidak hanya memberikan ilmu gitu ya, tetapi juga memberikan exposure atau memberikan mengangkat nama, mengangkat citra gitu kan, brandingnya gitu ya. Jadi banyak banget ya sebenarnya hal yang didapatkan oleh BKK Bisa. Halo Insan Dikti, bersama saya Jacobin, kita ketemu lagi dan akan banyak belajar tentang startup maupun tentang usaha dari para milenial yang akan mampu berkontribusi untuk bangsa Indonesia di masa kini dan di masa depan melalui Dikti Menyapa. Yuk kita langsung saja berbincang, belajar dan mengambil banyak hikmah dari sosok yang luar biasa di saat-saat pasca pandemi ini yang banyak berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Di saat banyak orang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan banyak kerja, hadirlah sebuah startup yang berawal dari permasalahan di sekitar beliau. Siapakah beliau? Mas Tiknar dari BKK Bisa yang luar biasa. Akhirnya kita ketemu lagi ya Coach ya. Akhirnya ya setelah berapa waktu cuman ketemu secara online gitu ya. Iya. Dan adanya pandemi yang tidak hanya membuat kita sengsara, tidak hanya membuat kita menderita, tetapi ternyata pandemi ini menjadi salah satu hal yang membuat kita menjadi melek digital lebih cepat lagi ya, dan membuat dunia ini semakin dinamis sepertinya, Mas Betul Tiknar. sekali Coach. Oke, Mas Tiknar, saya udah lama sebenarnya dengar tentang BKK Bisa nih, Mas Tiknar. Ya. Gimana Coach, gimana? Yang luar biasa adalah saya cuma dengar namanya, belum pernah ketemu orangnya secara langsung, cuman lihat dari media online nih. Nah, mumpung kita ketemu nih Mas Tiknar, dan tentunya teman-teman Insan Dikti ini ya juga kepingin tahu. Oke, Mas Tiknar, Boleh Coach, gimana? Kayak gimana sih sebenarnya BKK Bisa itu? Sebenarnya BKK Bisa ya, kalau saya boleh cerita sedikit nih. Oh banyak juga boleh Mas, Boleh santai ya? aja. Jadi BKK Bisa itu adalah kalau orang-orang kenalnya itu portal lowongan kerja. Nah, proses berdirinya ini cukup apa ya? Jadi dulu itu saya lulusan SMK, SMK yang dulu saya tuh orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah itu kalau mau sukses itu harus merantau. Wah, Gitu kan. dan orang Minang nih ya? Iya, Orang Minang ya. gitu. Oke. Dan merantaunya kalau mau sukses itu harus ke Jakarta. Hmm. Tapi ternyata pada saat saya itu ke Jakarta, ternyata kalau mau nyari kerja itu sangat susah. Apalagi dengan ijazah SMK. Jadi waktu itu kalau kita mau nyari kerja itu lulusan SMK itu harus ke BKK Coach. Nah, di BKK itu kita harus datang, setidaknya pakai kendaraan. Itu kan ada kosnya gitu kan. Nyampe sana itu ternyata kalau kita mau ngelamar itu harus melihat tempelan-tempelan lowongan. Wow. Jadi masih konvensional banget. Dan itu ribuan Coach. Kalau di area BKK Bisa itu di Karawang itu ribuan banget orang nyari kerja. Karena kan Karawang itu saat ini tahun 2014 sampai tahun 2012 itu kan
UMK tertinggi di Indonesia. Jadi lulusan baru nyari lowongan operator itu sangat banyak. Nah, singkat cerita, saya dapat kerja di salah satu perusahaan manufaktur yang akhirnya ternyata berat sekali, Coach. Kerja di perusahaan manufaktur produksi operator itu kerjanya cukup berat. Nah, seberat apa tuh, Mas? kalau saya boleh cerita, itu kalau saya itu harus bekerja sebagai operator, mengambil sebuah produk, terus melakukan press ya. Jadi dimasukin ke dalam mesin, itu tonasenya sekitar 630 ton. Dan tangan saya harus masuk dan dipencet. Wow, ngeri banget ya sebenarnya. Ngeri. Jadi kalau di sana ya adalah kecelakaan kerja. Ya, yang cukup menariknya adalah saya harus melakukan itu sekitar 5.300 kali dalam sekali bekerja atau satu shift. Itu masih hafal banget saya. Wah itu luar biasa. Singkat cerita lagi, setelah itu saya sudah capek nih ke operator nih, lelah gitu kan. Butuh healing. Dan ternyata di situ kalau operator itu maksimal 2 tahun, Coach. 2 tahun. Setelah 2 itu, tahun, Mas. nah saya kapok. Saya kapok masuk operator lagi. Asli. Tapi ternyata saya harus masuk kerja lagi di perusahaan yang sama manufaktur karena memang saya lulusan SMK. Alhamdulillah saya diterima di perusahaan internasional atau multinasional dan base usaha saya itu dari situ. Jadi saya di sana dapat mentor-mentor karena itu perusahaannya baru. Saya diberi kesempatan buat belajar di seluruh departemen. Wow. Itu. Akhirnya kesempatan emas nih ya. Itu kesempatan emas itu yang saya diberikan, bisa belajar di seluruh departemen. Tapi kok saya nggak passion saya gitu. Alhamdulillah udah karta waktu itu, tapi nggak passion saya di situ. Akhirnya saya coba untuk apa nih yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu kuliah. Saya juga dapat ilmu dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Akhirnya saya coba berpikir apa sih manfaat saya selaku mahasiswa untuk bisa membantu masyarakat sekitar. Nah, masalah terbesar waktu itu di Karawang adalah lowongan kerja. Ini cukup menarik. Meskipun Karawang sebelah pabriknya ribuan, tapi di sisi lain pengangguran juga banyak. Ironis ya kalau gitu ya di sana. Jadi saya coba sebagai selaku mahasiswa ya, apa nih yang bisa kita lakukan? Saya coba tanya teman-teman, ternyata yang banyak itu lulusan SMK dan SMA. Dan ternyata BKK yang sekarang masih, saya udah lulus waktu awal bekerja dulu, itu juga masih sama, harus konvensional. Tetap kondisinya masih. Akhirnya saya coba komunikasi sama waktu itu Pak Hari, beliau ketua FK BKK Karawang. Pak, kira-kira kalau saya punya ide nih, jadi kalau bahasa kerennya support system untuk anak-anak lulusan SMK, SMA dan untuk BKK lah biar mereka dibantu, saya buatkan platform gratis. Gitu kan, platform gratis. Ya, platformnya ya. Platform gratis. Mantap. Dan saya waktu itu belum tahu brandnya apa. Wah, dia punya platform, punya ide, nggak tahu mau dikasih nama apa ya. Yang enak apa gitu, agak susah ini branding. Terus saya lihat-lihat nih, ternyata ada namanya SMK Bisa. Kalau SMK Bisa, kenapa BKK-nya nggak bisa? Gitu kan. Akhirnya saya coba membuat. Kalah nih ya BKK nih ya. Betul. Harus melakukan transformasi. Akhirnya terpikirlah brand yang namanya BKK Bisa. Jadi sejarahnya kayak gitu. Jadi sistemnya adalah support system lah. Nah, ini Mas. Banyak yang masih bertanya-tanya tuh ya. Dari tadi disebut BKK. BKK itu makanan apa? Makhluk kayak apa sih Mas BKK itu? Benar. Jadi nggak semua orang tahu BKK, Pak. Karena memang kan BKK itu ada di SMK. BKK itu Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Benar. BKK ya. Benar. Itu adanya di SMK aja, Pak. Untuk mempersiapkan lulusan SMK ini agar bisa bekerja. Langsung bisa bekerja. Nah jadi itu yang menginspirasi ya. Karena lingkungan dari Mas Bro ini yang benar-benar luar biasa. Mendukung ada banyak masalah gitu ya di sana sehingga menginspirasi untuk bikin satu platform yang pada waktu itu malah nggak kepikir mau di monetize ya, menghasilkan sesuatu, tinggal dikasih gratis malahan ya. Itu inspiring banget ya lingkungannya. Ya, tujuannya BKK Bisa sebenarnya intinya membantu. Karena memang teman-teman di kampus itu juga mereka mau bayar kuliah pun kan harus mau sambil nyari kerja nih gitu kan.
niatnya dari situ. Oke. Dan ternyata kita riset juga marketnya yang paling banyak pengangguran juga SMK SMA Pak. Seperti itu. Oke. Nah, terus nih Mas, bayangan Mas Tignar nih ya, dengan adanya platform itu nanti, seandainya platform ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan mimpinya Mas Tignar ya, platform ini bakal jadi seperti apa sih amazingnya gitu Mas? Ini mimpi saya Pak. Oke. Jadi cakep nih. Alhamdulillah ini BKK Bisa sudah 2 tahun. Oke. Tepatnya 1 Juni 2022 ini sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Ini banyak cerita karena dulunya berdirinya itu hanya untuk membantu para lulusan baru mendapatkan pekerjaan. Akhirnya setelah kita evaluasi, jadi dengan total pengguna kita saat ini sekitar 200.000, itu yang bisa bekerja, saya akui, baru 7.000. Wah, kecil banget ya. Ya kecil banget. Kecil banget. Ya. Presentasenya kecil. Tapi kalau kita lihat bisa membantu 7.000 orang itu cukup luar biasa karena kondisi kemarin itu Covid. Iya, Kondisi benar. yang banyak orang kena PHK. Terus kebutuhan lowongan kerja juga sedikit. Yes, Nah. betul banget. Dengan presentase itu akhirnya saya coba berpikir membedah lagi. Ternyata nggak semua orang oke lah passionnya bekerja. Dia juga ada yang pengen jadi dokter, guru. Akhirnya kita membuat satu layanan namanya beasiswa dan universitas. Jadi yang mau melanjutkan pendidikan gitu kan itu bisa melihat di portal BKK Bisa gitu kan. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua ini adalah untuk mempersiapkan kewirausahaan lah. Oke. Jadi nggak Jiwa semua wirausahanya Betul. berarti ya. karena lulusan SMK kan nggak semua lulusan baru coach. Ini ada yang usia 20 tahun, 30 tahun yang sudah kena PHK. Jadi kan kita harus persiapkan lagi nih. Meskipun dia ini lulusan SMK usia 30 tahun mau ngapain? Mau nggak mau kan harus wirausaha nih. Betul. Jualan betul, apa betul. yang bisa kan gitu. Nah, singkat cerita ini baru coming soon sih sebenarnya. Ini saya mau membuat sebuah Tapi layanan udah dikasih bocorannya nih ya Udah. sekarang ya. Oke. biar yang lulusan-lulusan yang baru ataupun yang mau berwirausaha bisa berkunjung di BKK Bisa ya. Oke. Ini sistemnya itu kita menyediakan paket franchise lah. Jadi biar gampang ya. Jadi ada ini kayak teman saya kemarin saya ketemu, dia itu lulusan SMK, sudah kesana kemari lelah bekerja karena tidak kartap-kartap, akhirnya jualan es. Oke. Namanya es teh milenial. Wih. Tapi kerennya omsetnya ini luar biasa, nggak kalah sama yang di pabrik. Makanya saya coba membuat layanan itu coach. Yuk teman saya yang punya franchise ini, Ya. kan sekarang ada yang namanya yang lagi ramai kemarin kan ketenaga kerjaan. Yang kemarin apa namanya? Apa undang-undangnya? Bukan. Tentang apanya nih? Yang lagi ramai terkait pesangon itu loh coach. Oh. Yang kalau yang kemarin diundur 50 tahun apa namanya ya? Lupa saya. Yang untuk ini ya jaminan sosial iya, itu jaminan ya. itu yang kan lagi rame karena kan sempat diundur cukup jauh ya. Nah ini kan peluang nih. Yap. Setelah kita habis kontrak kan punya duit. Nah ini mau diapakan? Oke. Jadi biar para ini yang habis kontrak ini atau kena PHK biar aman kita sediakan. Jadi kita sediakan rencananya paket franchise di bawah 10 juta. Wih, solusi keren Nah, banget. Itu target 3 pilarnya BKK Bisa saat ini. Oke, Gitu, Coach. mantep banget Mas Tignar. Nah, tapi saya jadi curious ya, saya jadi kepengin tahu nih Mas. Sebuah solusi gitu ya, sebuah solusi yang ditawarkan dengan berbagai impian tadi ya, yang bisa membantu banyak orang nih. Tentunya harapannya adalah solusi ini bisa benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhin masyarakat gitu. Betul. Kan ya. Karena bagaimanapun BKK Bisa ini tidak hanya dia sosial kasih gratis gitu kan ya. Kan butuh operasional ya enggak? Betul. Butuh operasional. Kalau semuanya kasih gratis terus BKK Bisa gimana bisa jadi gede gitu ya. Benar sekali. Nah, untuk bisa jadi gede nih Mas, otomatis nantinya nih semua solusi BKK Bisa ini harus bisa menghasilkan sebuah pendapatan yang bisa digunakan untuk operasional gitu kan. Setidaknya. Artinya Mas, berarti kan semua layanan tadi harus laku di pasaran. Betul gitu sekali. kan. Nah, untuk laku di pasaran nih Mas, menurut Mas Tignar apa yang dibutuhkan Mas
supaya produk-produknya BKK Bisa nanti bisa laku nih Mas di pasaran? Oke, pertama masalah price berarti. Oke. Jadi bagaimana kita menganalisis price yang sesuai dengan market kita. Oke. Nah, yang saat ini BKK Bisa itu menyediakan namanya ya kayak bahasa kerennya subscription lah gitu kan. Subscription ya, langganan. Ya, langganan. Tapi ini juga banyak yang komplain juga coach. Itu dengan harga. Apa tuh dikomplain ya? Saya juga masih mikir karena menurut saya sangat murah coach. Saya menyediakan semua layanan itu 15.000 selama 1 bulan. Wah, murah banget 15.000 itu ya. coach. Dibanding benefitnya ya, dibanding keuntungannya ya. Betul. Oke, Karena keuntungannya apa aja sih itu? kita ada salah satunya ini yang keren, namanya random email. Apaan itu Mas? Random email itu ini riset 1 tahun nyari email perusahaan yang sedang membuka di bulan-bulan tertentu. Kita cari itu hampir ribuan. Oke. Nah, kita siapkan sistem yang bisa mengirim secara otomatis per hari itu ke ribuan email-email tersebut. Solusi keren itu ya. Jadi kita tidak menunggu perusahaan itu open lowongan. Kita harus apa ya, dengan ribuan orang kita harus bisa masuk ke situ duluan. Jadi BKK Bisa punya layanan itu coach. Oke. Jadi kita nggak perlu nunggu perusahaan A harus buka dulu baru kita nge-play. Kalau bisa kita, Pak ada lowongan nggak? Ini lowongan saya, ini lamaran saya seperti itu. Berarti lebih proaktif gitu. Betul ya. sekali. Lebih proaktif. Nah, solusi-solusi tadi kan tentunya harus bisa menjawab permasalahan tuh Mas. Betul. Jadi mana nih menurut Mas Tignar yang harus dipikirin lebih dulu? Solusinya kah atau permasalahannya kah atau kayak gimana nih Mas Tignar? Dulu awalnya gimana? Yang ditemuin apanya dulu nih? Kalau based on BKK Bisa sih permasalahannya dulu, Pak. Permasalahannya ya. Oke. Jadi apa nih yang menjadi masalah terbesar waktu itu di Karawang? Baru kita menganalisis apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan solusi tersebut. Itu, Keren. Jadi intinya kalau masalahnya kita udah dapet gitu ya, maka solusinya udah ada, udah pasti laku gitu kan, dan bisa membantu banyak orang ya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Betul, tapi nggak semua akhirnya solusi itu bisa menjadi bisa mereka terima coach. Oh. Ada yang enggak. Jadi kadang produk kita itu tuh harus sesuai dengan marketnya juga coach. Oh, nah ini menarik nih. Marketnya yang kayak gimana nih Mas? Nah, ini nentuinnya kayak gimana nih? Contoh gini deh, market yang lagi tren contoh. Oke. Jadi perusahaan katakanlah Ferrari gitu kan. Mereka kan nggak pernah iklan di TV coach. Gitu. Jadi kan marketnya benar-benar harus cocok. Kalau di BKK Bisa waktu itu agar portal kita bisa gede, berarti kita harus masuk forum. Masuk grup gitu. portal-portal lowongan. Gitu. Kita harus bisa memberikan informasi atau informasi yang valid lah yang pertama itu, karena banyak sekali portal-portal lowongan itu informasi lowongannya itu hoax semua. Dari asas kepercayaan dulu. Oke, jadi memunculkan asas kepercayaan ya untuk bisa ngedapetin market yang sesuai gitu. Betul. Ya. Jadi merisetnya sambil jalan ya. Sambil jalan. Sampai saya itu singkat ada cerita. Saya itu nggak Kayak berani gimana tuh? buat grup. Duh, kok bisa gitu? Nggak berani buat grup Telegram. Woi. Karena saya takut dapat komplain. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Kayak gimana Mas? Ya karena gini, waktu itu saya BKK Bisa dapat proyek lah cukup gede. Jadi satu perusahaan baru butuh 8.000 karyawan. Wow, Gitu kan. keren. Kita dapat proyek tersebut melalui salah satu BKK. Akhirnya karena ada banyak isu, akhirnya dipending. Waduh, sayang banget. Sayang banget. Padahal banyak pengguna kita sudah sangat berharap. Nah, waktu itu saya nggak ngerti akan bisnis handling komplain ya. Jadi kita nggak berani tuh buka customer care. Pokoknya by chat aja deh gitu kan. Akhirnya saya coba berani buat buka grup agar kita bisa mengembangkan nih masalah kita apa, kita akuin masalahnya apa, kita lakukan upgrade di layanan kita. Seperti itu coach. Oke. Jadi ada pengalaman-pengalaman, nggak cuman pengalaman yang enak-enak gitu ya, jatuh bangunnya sebuah startup seperti itu ya. Kalau saya boleh cerita. Jadi di Karawang itu katakanlah bisnis lowongan kerja itu tuh mulai tahun 98. Dan ini ada mahasiswa yang mencoba untuk memberikan solusi lebih baik. Waktu itu
menjadi apa ya, pandangan kurang baik bagi mereka. Oh. Kita juga pernah mendapatkan hal itu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sampai BKK pun ada yang pernah mempermasalahkannya. Karena kan BKK itu miliknya katakanlah SMK. Ini dipakai oleh startup yang notabene nggak ada hubungan apapun. Yes. Nah, pernah gitu coach. Jadi sampai kita tutup kantor 3 bulan. Wow, lumayan ya 3 bulan ya. Itu dari sisi buang waktu ya kan, kemudian buang tenaga, buang energi, buang duit juga pastinya kan. Oke. Nah, semua hal yang tadi udah disampaikan sama Mas Tiknar itu adalah hal-hal yang sejalan dengan perkembangannya BKK Bisa ya, mulai dari lahir kemudian impiannya gitu kan. Nah, tapi yang menarik nih Mas, saya pernah baca ya, jadi Insan Dikti ini juga perlu tahu kalau dulu nih Mas ada yang namanya ASMI, ya, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Nah, untuk teman-teman Insan Dikti ya, yang dulunya ASMI nih teman-teman ya, sekarang sudah bertransformasi lebih hebat lagi, lebih powerful lagi, dampaknya lebih gede lagi, itu namanya IWDM. IWDM, Pak? IWDM sekarang. Apa itu IWDM, Pak? IWDM itu adalah Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Wih, keren, Pak. Oh, makin keren kan? Makin Nah, keren. yang saya pernah tahu nih Mas ya, Mas Tiknar ini salah satu dari peserta ASMI waktu itu, ya enggak? Benar, Nah, benar. ini mumpung para Insan Dikti ini ya, banyak juga yang kepingin ikutan IWDM. IWDM. Nah, ini sebagai salah satu alumni ASMI saya mau nanya nih Mas. Pada waktu itu bisa diceritain nggak gimana awalnya BKK Bisa nih akhirnya ikutan ASMI Mas? Jadi lanjut cerita yang tadi. Oke. Sempat off kan 3 bulan. Setelah itu saya coba konseling, Pak, sama dekan saya waktu itu. Nah, itu saya punya masalah nih, gitu kan, masalah startup gitu. Loh, ini ternyata ada event startup namanya ASMI, Mas Tiknar. Silakan ikut Mas Tiknar. Baru saya baca-baca waktu itu, Pak. Terus saya tertarik. Nah, ini yang menarik, Pak. Saya nggak pernah ikut event apapun, lomba apapun, hanya baru di ASMI. Kenapa? Karena di ASMI tidak cuma dapat achievement kayak awards aja ya, atau pendanaan aja. Tapi kita dapat mentoring, Pak. Oh iya. Itu yang iya, paling dampaknya paling banget lah ke BKK Bisa. Karena ternyata kesana kemari yang kita butuhkan ternyata hanya sebatas kita mau kemana. Jadi kita butuh mentor, Pak. Terus akhirnya alhamdulillah BKK Bisa lolos waktu itu di ASMI dan ketemu banyak-banyak mentor-mentor yang keren, Pak. Yang bisa membantu BKK Bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi yang semula itu udah mentok gitu ya, nggak tahu harus gimana, ikutan ASMI. Nah, kalau sekarang teman-teman Insan Dikti, ASMI sudah berganti nama, sudah bertransformasi menjadi IWDM. Jadi kalau dulu Mas Tiknar ikutan ASMI ya, maka ini terbuka banget untuk teman-teman Insan Dikti ya untuk ikutan IWDM nih. Nah, kita lanjut lagi. Boleh. Mas Tiknar, setelah ikutan ASMI gitu ya, setelah ikutan ASMI dapat mentoring gitu ya. Nah, kemudian salah satu hal yang masih diingat sama Mas Tiknar sebagai tantangan terbesar pada waktu itu, waktu mau ngikut nih gitu, apa yang jadi tantangan terbesar waktu mau ngikut nih Mas? Saya nggak ngerti yang namanya pitching sama pitch deck. Karena memang pitching pitch deck ya. Nggak ngerti saya. Apa gitu kan? Oh gitu ya. Makhluk apa itu apa gitu itu? ya. Ternyata itu faktor utama, Pak. Hal yang perlu dilakukan atau yang perlu disiapkan untuk melakukan mencari investor lah ternyata seperti itu. Makanya dari tim ASMI mungkin ya harus melakukan atau mengupload hal itu gitu. Jadi saya harus belajar pitching, harus membuat pitch deck yang bagus. Ternyata pada saat mentoring kita juga diberikan itu juga, Pak. Termasuk menggali permasalahan, menemukan market gitu ya. Diajarin di sana ya. Diajarin bagaimana membuat pitch deck yang benar gitu kan. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya sebenarnya ya Mas ya. Pada waktu mau ikut takut, nanti ikut aja dulu, kalau memang lolos gitu ya, nanti pasti akan dibantu, disupport disupport ya. Betul.
Dan hasilnya nih Mas, setelah ikutan ASMI gitu ya pada waktu itu, kalau ke depan nih, nah ini para insan dikti yang akan merasakan nih asiknya ikut IWDM kayak gimana. Nah, kalau dari BKK bisa setelah ikutan ASMI pada waktu itu, kemudian hasilnya seperti apa Mas? Di mentoring dan sebagainya, setelah selesai hasilnya seperti apa? Luar untuk biasa, BKK? Pak. Wih, luar biasa. Kayak gimana luar biasanya? Pertama, saya bisa membuat pitch deck yang bagus. Oke. Terus saya juga dipahamkan terkait apa-apa jenis-jenis investor. Jadi kita kalau mau cari investor juga ternyata banyak jenisnya gitu kan. Oke. Terus yang paling jelas adalah bagi saya itu tractionnya. Tractionnya. Traction dari BKK bisa itu sangat meningkat luar biasa. Sekarang ini sudah seperti apa Mas tractionnya Mas? Ya secara user sudah 200.000 Pak. Waktu itu masih 80.000 kan. Dan kita nggak tahu dengan user banyak itu kita harus memanfaatkan di bagian mana. Nah, Kalau sekarang udah tahu nih ya. Sudah tahu. Mau dipakai apa coba? kita sistemnya adalah akhirnya kita rubah Pak. Oke. Jadi BKK Bisa ini nantinya hanya sebatas market yang akan kita kembangkan nanti. Jadi kita akan membuat layanan-layanan yang lebih bagus lagi, yang bisa membantu lulusan-lulusan baru untuk meningkatkan karir lah intinya seperti itu. Oke, jadi itu justru titik baliknya itu ada di ASMI itu Ada ya, di ASMI. dengan ikutan ASMI gitu. Benar Ya? sekali. Oke, dan setelah itu kayaknya BKK Bisa setelah lolos ASMI dapat pendanaan makin ngehits ya. Makin ngehits. Banyak diundang kemana-mana juga nih kayaknya nih, Mas Tiknar nih. Saya baru ini Pak. Oh baru ini Baru ya. ini Baru mau ini. menerimanya. Mau menerima, tapi undangannya banyak banget mestinya ya. Alhamdulillah. Iya sih, saya banyak baca juga tentang. Update terakhir itu alhamdulillah akhirnya karena adanya ASMI kita dipercaya oleh perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Wow. Kalau kita kenal namanya Pama Group. Jadi anak perusahaannya akhirnya tertarik kepada kita, Pak. Itu berkat ASMI juga gitu. Kita sudah masuk di tingkat nasional seperti itu, Pak. Dan diakui bahwa BKK Bisa kemarin juga sempat menang juga gitu. Berarti ASMI ini tidak hanya memberikan ilmu gitu ya, tetapi juga memberikan exposure atau memberikan mengangkat nama, mengangkat citra gitu kan, brandingnya gitu ya. Jadi banyak banget ya sebenarnya hal yang didapatkan oleh BKK Bisa pada waktu ikut ASMI pada waktu itu. Nah itu yang kemarin ASMI Mas ya. ASMI. Yang sekarang ini IWDM lebih heboh lagi, lebih hebat lagi. Kalau pada waktu itu BKK Bisa udah jalan berapa lama Mas? Kalau waktu itu berarti Juni ya, sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahun. Belum, ya? pada saat mulai baru 6 bulan. 6 bulan ya, tapi Karena udah jalan ya. Syaratnya waktu itu ASMI minimal 6 bulan. Wah, bener banget, Gitu. bener banget ya. ASMI pada waktu itu memang harus jalan 6 bulan, 6 bulan. harus bisa dibuktikan Betul. kalau dia jalan. Jadi kalau cuman ide nggak bisa ngikut waktu itu. Wah nggak bisa kok. Nah, yang sekarang Mas ini lebih hebat lagi Mas IWDM. Gimana itu? Sekarang ya teman-teman insan dikti untuk ikutan IWDM nggak perlu sesusah BKK Bisa dan teman-teman yang ikutan ASMI dulu. Masa Coach? Iya, beneran Mas. Oh serius? Sekarang ya, cuman punya ide, ada prototipenya, udah bisa ikut ASMI, ikut IWDM. Kalau dulu ASMI ya, sekarang IWDM. Berarti nggak perlu 6 bulan nih? Nggak perlu 6 bulan, baru punya ide, bikinin prototipenya. Apa sih gunanya dikasih prototipe gitu kan, supaya bisa kelihatan idenya kayak gimana. Itu udah bisa ikut teman-teman. Nah, kan keren banget ya. Nggak perlu harus sesusah itu ya pada waktu itu. Tetapi teman-teman impactnya, dampaknya nggak kalah dengan pada waktu teman-teman BKK Bisa ikutan ASMI pada waktu itu. Tetap nanti kita akan ada namanya mentoring atau SSA nanti. Oh masih ada? Masih ada dan akan lebih heboh lagi. Gitu? Karena mentor-mentornya juga pastinya lebih heboh lagi. Sebisa mungkin kita akan ambil mentor-mentor dari startup yang memang udah gede-gede, yang akan mementori teman-teman. Ada satu pertanyaan nih Coach. Oke, nah ini gantian nih saya ditanya nih. Oke, silakan. Yang udah pernah ikut boleh ikut lagi nggak? Nah, yang udah pernah ikut nanti harapannya akan bisa membantu ya
teman-teman IWDM yang ikut. Jadi tetap gitu. ikut tapi bukan sebagai peserta. Oke. Udah beda lagi Beda lagi. nih. Heeh, beda lagi levelnya. Lah kalau yang udah pernah menang ikut, nah terus yang baru-baru seperti Insan Dikti ini kalah semua dong nantinya gitu kan? Kan gitu. Contoh gini, yang kemarin katakanlah nggak lolos nih. Oh nggak lolos Ya, nggak boleh. lolos. Boleh ikut lagi? Boleh Oh, ikut oke. lagi. Jadi nggak jangan apa-apa. lupa harus ikut lagi ya. Mumpung nih ya, mumpung eventnya itu ada. Oke, Mas Tignar, ya jadi luar biasa banget kita sudah ngobrol nih kurang lebih 30 menitan ini ya. Kita udah ngobrol tentang BKK Bisa dari awal ya. Susah payahnya BKK Bisa, kemudian titik baliknya BKK Bisa dengan mengikuti sebuah program pada waktu itu namanya ASMI, teman-teman Insan Dikti ya, sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seheboh ini, sehebat ini gitu ya, amazing banget gitu dan inspiring banget Mas Tignar. Jadi beberapa hal teman-teman yang bisa kita ambil ya dari apa yang tadi udah disampaikan dari pengalamannya Mas Tignar ya, bahwa ya jatuh bangunnya sebuah startup, sebuah usaha itu hal yang wajar. Tetapi tentunya kita harus bisa tidak hanya berpikir tentang dampak sosialnya, tetapi kita harus bisa mendapatkan revenue atau penghasilan dari sana gitu ya. Tapi tentu saja dampak sosialnya jangan ditinggal gitu ya. Nah, untuk itu yang dibutuhkan adalah sebuah solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan dari konsumen kita. Betul. Jadi yang harus kita temukan adalah yang pertama menentukan konsumennya, kemudian menentukan permasalahannya dan menentukan solusi yang powerful untuk para konsumen kita. Dan jangan khawatir untuk teman-teman yang sekarang baru punya ide, baru bikin prototype ya, tetap semangat untuk bisa mengikuti IWDM 2022. Oke, terima kasih Oke, Mas terima kasih, Tignar. Coach. Oke, sampai Terima kasih ketemu juga lagi. untuk Asmi nih. Oh iya, wajib itu ya. Wajib ya. Oke, terima Oke. kasih Mas Tignar dan kepada seluruh Insan Dikti yang sudah menyaksikan dan bersama-sama kita bergembira bersama gitu ya di Dikti Menyapa. Sampai ketemu di IWDM 2022. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tentunya teman-teman akan bisa menjadi para milenial yang jauh lebih hebat dibanding yang sudah ada ya, dan bisa lebih hebat lagi berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.